Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras. Ini udah diulang yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan kali ini lancar ya. Jadi harusnya di episode ke-39 ini Wijaya Stuti Ngobras ngobrol santai bersama Bunda Verina, yaitu adalah bidan yang mau sharing tentang gimana cara ngelahirin yang nyaman, terus setelah melahirkan cara merawat bayinya bagaimana. Tapi kebetulan bundanya ini lagi ada urusan sama Kemensos, jadi nggak bisa nggak bisa ngobrol santai bareng sama kita. Jadi hari ini karena kemarin baru selamat hari ibu, jadi kita mau ngobrol sama salah satu ibu yang memiliki 3 orang anak. Nah, sebenarnya tahun ini tuh bukan hari ibu ya. Seharusnya kita tuh harusnya merayakannya selamat tahun ibu, karena sepanjang tahun ibu tuh jadi macam-macam, jadi koki, jadi cleaning service, jadi apa lagi ya, pokoknya harus serba bisa karena anak-anak sekarang semuanya di rumah, suaminya juga semua mengerjakan semuanya di rumah. Jadi kita mau sharing-sharing bareng sama Bunda Putri ya. Kita undang dulu Bunda Putrinya. Aku sih belum ngerasain jadi ibu nih, makanya aku pengen tahu banget kira-kira Bunda Putri nih gimana sih dalam mengurus rumah tangganya selama pandemi. Assalamualaikum Bunda Putri. Halo, waalaikumsalam. Oke. Sorry nih delay. Bisa lebih keras lagi suaranya. Halo, udah jelas belum? Oke, sudah jelas, sudah. Hai Kak Yeni, apa kabar? Oke. Apa kabar Bun? Baik? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, jadi ini pertama kali kita ketemu tuh waktu pas lagi Survei XL ya. Iya, udah lama banget ya. Kita sama-sama ketemu karena dipertemukan oleh Kak Wawa loh, kan? Ini Bunda boleh perkenalkan diri dulu deh sebagai seorang headhunter. Iya, boleh perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Namaku Putri. Aku dulu tuh kerja, cuman udah 3 tahun ini resign. Terus baru tahun ini sih mulai freelance lagi jadi headhunter. Sebenarnya karena memang kayaknya bosen kalau cuman di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Aku punya satu. Kalau udah biasa susah ya. Dulu ngedekam di rumah itu kayak di penjara. Ya dari dulu sih sebelum aku resign sebenarnya adalah kayak jualan-jualan online gitu. Tapi ternyata pas resign mulai fokus. Tapi ternyata kayaknya masih kurang sibuk ya. Jadi akhirnya ada yang nawarin jadi freelance headhunter. Jadi freelance headhunter jadinya ya udah join gitu. Terus aku punya 1 orang putri, udah umurnya 10 tahun. Terus sekarang lagi kehamilan ketiga sebenarnya, tapi anak kedua karena kehamilan yang kedua kemarin ada sesuatu kendala jadinya nggak berkembang, jadinya jadi keguguran gitu. Oke, kalau boleh tahu headhunter tuh apa ya Bun ya? Headhunter itu satu penyedia jasa rekrutmen untuk biasanya perusahaan-perusahaan yang dalam perusahaannya tuh mereka nggak punya rekrutmen sendiri gitu. Jadi mereka minta ke headhunter ini untuk coba dong cariin beberapa posisi untuk direkrut gitu. Jadi kita akan bantu mereka untuk interview sampai mereka bergabung gitu. Tapi beda sama outsource ya. Kalau outsource kan status kepegawaiannya itu ada di bawah outsource itu. Kalau ini kita lepas, jadi kita cuman membantu untuk merekrut aja gitu. Dan biasanya kalau dulu sih posisi-posisi yang direkrut untuk di headhunter karena memang fee-nya biasanya cukup besar, jadinya untuk posisi-posisi up level ya, manajerial ke atas gitu. Wow, tanggung jawabnya gede juga ya. Lumayan. Karena memang kebetulan aku tuh 11 berapa tahun ya? Aku 11 sampai 12 tahun lah aku di rekrutmen gitu. Jadi selama ini pindah-pindah kantor tuh di tiga perusahaan tuh aku di rekrutmen terus. Jadi kayak udah
Udah ngelotok ini. pengalaman ya. Aduh, gue jadi Udah langsung ngelotok. agak worry nih, agak takutnya apa? Biasanya kalau orang yang biasa di rekrutmen itu langsung bisa ngebaca orang yang baru ketemu. Enggak lah, emangnya peramal. Biasanya kan gitu, dari ilmu psikologi biasanya udah langsung pinter kan gitu kalau orang yang biasa rekrutmen. Halo Kak Ade Tuna, tuh ada yang baru join juga. Iya. Jadi nih kemarin kan selamat hari ibu dulu ya. Selamat hari ibu dari sama-sama. 3 orang anak lah ya. Mau dua. Ya itu dianggap deh. Oh iya. Hostnya nawar. Iya. Kan ada hadiah spesial apa nih pas kemarin hari ibu dari orang rumah mungkin atau Orang dari rumah. anaknya? Anakku biasa cuman dia, jadi kan setiap hari tuh dia dikasih uang jajan. Nah kemarinnya dia nggak jajanin, dia beliin aku kan aku tuh nggak bisa minum susu khusus hamil. Jadi aku sering minta tolong dia beliin susu. Mirip dong ya Bu. Iya. Lebih Soalnya aku mirip nggak dong suka. kan susu hamil mahal. Nggak juga sih. Akhirnya dia beliin aku susu ultra sama jajanan gitu, dia terus dibungkus kado, terus pagi-pagi dia kasih. Udah deh. Segitu Cukup. sederhananya, so sweet banget Iya, ya. banget sih. Cukup bikin meleleh. Kalau Pak Su kayaknya enggak deh. Ingat ya. Kalau dulu dia sering kadang-kadang kasih ucapan ya, dulu tuh waktu tahun-tahun awal ya. Kalau sekarang sih udahlah. Emang udah berapa tahun pernikahan buat kalau boleh tahu? 11. Wow, itu nggak 11. mudah ya. Dan saat dari awal nikah sampai dapat anak pertama tuh berapa bulan atau berapa tahun? Ya. Kalau dulu awal nikah langsung pinter ya. dulu, langsung pinter, nggak pakai lama. Kaget nggak lo? Maksudnya gini kan, kalau yang namanya orang nikah langsung punya anak gitu kan pasti, aduh gila, gue langsung baru ngerasain punya suami gitu kan, terus tiba-tiba harus punya anak tuh. Itu pertama kali gimana tuh? Yang ngerasain, yang dilakuin apa? Ada baby blues gitu nggak? Banget. Tapi dulu belum paham kalau itu baby blues. Tapi setelah bertahun-tahun tuh, oh ya berarti kemarin aku baby blues tuh gitu. Banget dulu. Tapi justru dulu hamilnya justru lebih santai dibanding sekarang. Anak pertama ya? Anak pertama. Belum iya. pernah punya pengalaman gitu betul, kan? Apa betul. Karena sangat dimanja? Karena lo mau apa dikasih gitu ya? Dulu malah lebih kebo sih, jadi jarang. Pokoknya ini banget deh, santai banget, terus jarang pengen kebo banget gitu. Jadi kayak nggak begitu gitu. Justru yang sekarang ini yang lebih challenging. Oh ya? Gitu, iya. Ada ngidam paginya berarti yang ini yang kedua, yang ketiga. Ada apanya? Sorry? Ngidamnya ada. Aku nggak pernah pengen bilang ngidam sih sebenarnya, karena kayak nggak pengen nge-mindset di otak bahwa itu tuh ngidam gitu kan, karena katanya kalau nggak dipenuhin nanti bisa berakibat apa gitu. Betul, jadi aku nggak pernah mau dalam mindset aku ini ngidam gitu, nggak pernah begitu. Jadi kayak kepengen kalaupun bisa dipenuhin, kalau nggak ya udah gitu. Tapi lebih banyak kepengen sekarang dibanding yang dulu gitu. Jadi gitu. Banyak maunya deh ngeliat apa. Betul. Terus udah gitu sekarang lebih takut. Ya, iya kan? sih, jadi betul. Tinggal klik ya. Pesan ya kan. Iya. Ajaib semuanya. Iya. Nanti tinggal kasih rekapan Bill. Ini ada agak-agak flashback kok pas lagi baru punya anak pertama ya. Kenapa akhirnya baru tahu kalau itu namanya baby blues, dan gue masih bingung sih sebenarnya baby blues apa, karena tetangga aku nih ada yang konon baby bluesnya tuh udah sampai anaknya usia 7 bulan gitu, berarti udah kelamaan banget gitu dari dia pertama kali melahirkan, dan ini udah anak kedua gitu loh. Kok bisa gitu? Kadang suka masih karena aku belum ngalamin ya, maksudnya belum ngalamin melahirkan, jadi masih emang bisa ya orang baby blues gitu. Gimana tuh Bundi? Aku sih nggak tahu. Jadi kalau dulu pas babyku lahir itu awalnya karena ada kendala, dia kuning gitu kan, terus karena memang waktu itu sempat idealisme banget harus ASI, sementara ASIku tuh nggak begitu lancar, itu yang namanya baru pertama, segala bingung, terus akhirnya dia hampir dehidrasi
hampir dehidrasi tuh di awal-awal dia lahir gitu. Jadinya sempat dibawa ke rumah sakit segala macam, sempat diopnam gitu. Nah mulai dari situ aku tuh kayak merasa takut salah terus. Setiap kali takut mengambil keputusan yang salah, takut ini tuh bener nggak sih begini, nanti efeknya gimana gitu. Terus kayak merasa kayak bukan ibu yang baik lah gitu. Awalnya tuh itu gitu, awalnya tuh itu. Terus kayak sering nangis gitu. Kok salah, kok kayaknya gue nggak bener deh nih gitu, kok kayaknya harusnya nggak begini deh. Belum lagi ditambah ada kayak semacam, jadi karena asiku nggak lancar kan aku pakai sufor kan, susu formula kan. Terus ada lagi masukan lebih bagus pakai ASI gini gitulah, banyak ini lah ya. Iya makanya gitu, banyak lah yang masuk gitu kan ke mana ke pikiran aku gitu, pendapat orang lah, terus harus begini makinlah pusing gitu kan. Ya udah, jadi ya itulah. Nah baru pas udah setelah beberapa bulan, setelah mulai banyak pembahasan mengenai baby blues, barulah berarti kemarin aku tuh kayak baby blues, jadi kayak feel bad banget gitu loh. Mom tuh kayak aduh gue salah mulu nih gitu, kayak gue bukan ibu yang baik deh gitu terus rasanya. Itu berarti kalau dipikir-pikir semua ibu juga pasti ngerasain itu dong awal-awal, atau mungkin ada yang sudah lebih siap, atau enggak mungkin memang karena mentalnya mereka berbeda ya, tiap orang kan berbeda-beda ngadepin masukan juga berbeda-beda kan gitu. Nah kebetulan aku tuh tipikal orang yang overthinking gitu, jadinya dipikirin, jadinya makin lah gitu. Aku termasuk yang kayak gitu. Makin lah gitu. Iya, jadinya jadi apa dipikirin kan, belum lagi bagusan begini, bagusan ini bayi itu begini ya udahlah gitu. Terus itu gitu kira-kira balik lagi back to normalnya berapa bulan kalau Bunda ingat? Berapa ya? Kayaknya itu ini deh, kayak ada tapi berkurang kadarnya berkurang. Kayaknya sampai gimana ya, jadi ibu itu kan proses yang, jadi ibu atau jadi orang tua itu adalah proses belajar seumur hidup ya. Kayaknya sampai setiap stage of life-nya anak-anak itu kita pasti belajar gitu, entah dari dia kecil, ABG atau apapun gitu. Nah misalnya nih anak belum makannya gimana, itu pasti kita belajar gimana caranya dia makan yang benar gitu kan. Terus nanti belum bisa jalan, nanti gimana gitu. Nah itu setiap itunya tuh pasti ada perasaan khawatir, aku udah bener belum sih ngasih mendidiknya, aku udah bener belum sih nerapin sesuatu buat anakku gitu. Jadinya kayaknya sampai sekarang pun masih ada perasaan-perasaan, ini udah bener belum sih, tapi kadarnya berkurang gitu ya, tapi ininya berkurang karena juga ngeliat anaknya udah gede gitu. Jadinya kayaknya sampai sekarang sih artinya juga sama juga kan, supaya nggak terlalu takut salah. Akhirnya bisa kayaknya masa-masa itu sampai setahun deh aku. Masa-masa itu 7 bulanan sampai setahun lah, sampai anaknya udah bisa jalan, ngomongnya udah agak lancar, itu baru agak-agak menurun ininya namanya kekhawatirannya gitu. Apalagi aku kerja kan dulu. Tiap ibu tuh beda gitu. Ada yang kayak mungkin kayak Bunda Putri, ada juga yang kayak sepupu gue tuh ada. Jadi ibunya tanteku curhat gitu. Ini bener-bener deh katanya. Anak ini udah dikasih tahu kalau ini begini, tapi nggak mau karena dia lebih percaya sama buku, ada yang kayak gitu. Jadi nggak laku tuh nasihat ibunya gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang akhirnya nyadar sendiri gitu, oh ya ternyata aku terlalu sering ngomel ya sama anak atau gimana. Ada juga kayak gitu macam-macam ya. Dan emang yang paling penting ibunya harus bahagia dulu ya nggak Bun? Bener nggak? Harus bahagia sama harus ini sih, kalau menurut aku harus bahagia, harus percaya bahwa apapun yang dia lakukan itu dia harus yakin bahwa itu memang yang terbaik buat anaknya. Kan nggak ada, kayaknya aku percaya nggak ada satupun ibu di dunia ini yang pengen anaknya kenapa-napa ya kan, gitu kan, pasti semuanya pengen
anaknya baik, sehat gitu kan. Jadi dia harus yakin sama dirinya sendiri bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya. Sama dia harus punya pegangan siapa nih yang mau dia turutin Panut. gitu. Panut gitu. Maksudnya dia mau orang tua, mau apa, dia harus punya keyakinan sendiri ini gitu. Masukan sih kita terima aja ya, namanya orang memberi masukan kan boleh-boleh aja, apalagi mungkin masukannya baik. Tapi kan logika ya. Betul, pakai logika sama kan setiap orang itu hidupnya beda-beda, anaknya juga beda-beda tumbuh kembangnya. Jadi juga jangan sama ratain semuanya. Oh, anak jadi bisa begini, anakku harus bisa begini juga, nggak bisa gitu. Jadinya harus yakin aja bahwa dia melakukan yang terbaik pasti buat anaknya. Bener tuh, kadang kan kita juga suka kayak ngelihat sepele aja deh ngeliat postingan orang lain gitu. Gila dia udah bisa kayak gini gitu, anaknya baca persian gitu, anakku ngomong aja belum deket gitu. Ya beda, kayak gimana pun aku juga ikutan. Jadi yang penting ada satu panutan gizi, anak ini udah tercukupi gizinya atau belum, jadi jangan dicekokin kok makannya nggak habis, tapi makan habis. Lambung orang tiap orang beda kali. Betul. Iya benar. Jadi emang jadi ibu tuh emang susah-susah gampang, jadi harus learning by doing ya kalau mau nggak bisa teori aja tuh juga nggak bisa, karena kadang teori juga dipraktekin juga belum jadi. Ya. Nah sekarang Bunda nih di masa pandemi ini kan pasti tuh ya stresnya luar biasa. Karena satu udah jadi tetap freelance kan, maksud aku tetap bekerja dong walaupun nggak tiap hari ya kan. Kedua, anak PJJ kan Bun? Ya. PJJ, iya PJJ. Jarak jauh. Terus udah gitu suami kerja di kantor. Terus Bunda sekarang lagi hamil 3 bulan. Itu gimana ngatur moodnya? Kebayang deh. Dari yang mana dulu? Kalau dulu awal-awal ini, kalau mengenai anak PJJ, awal-awal dulu sempat kita ini banget kan, terjun banget, terus karena takut salah, takut anaknya jadi nggak bisa, takut apa gitu. Jadi aku tuh bener-bener ngikutin dia, ngajarin, terus nyatetin apa-apa hari ini tugasnya apa aja, ini udah atau belum, terus nanti ini yang ini dikumpulin kapan. Pokoknya aku bikin semuanya tuh di dalam sheet tersendiri gitu loh. Jadinya aku yang mantau banget gitu. Terus kan dia PJJ-nya kebetulan ya. Aduh, terus dia itu PJJ-nya waktu itu dari pagi kan sampai jam berapa tuh ya? Jam 12-an lah gitu. Jadinya. Nah, terus semester kemarin tuh ayo jam segini, aku nggak pernah ninggalin rumah. Jadi udah di rumah, nggak pernah kemana-mana, bener-bener nongkrongin dia gitu, bener-bener nongkrongin belajarnya si kakak ini gitu kan. Jadi ikutan sekolah ya? Bener, ikutan sekolah, ikutan belajar, ikutan ngajarin gitu kan. Udah tuh akhirnya lama-lama mungkin ya alhamdulillah kebetulan anakku udah bisa terpola sendiri. Jadinya pas semester pertengahan semester kemarin udah mulai bisa dilepas gitu. Jadi aku cuman mantau, udah mulai bisa ditinggal, udah mulai bisa. Jadi dia tuh udah tahu oh ini harus dikumpulin kapan. Kan kebetulan udah kelas 5 ya. Anakku udah umur 10 tahun udah kelas 5. Jadi udah bisa tahu ini dikumpulin kapan, ini dikumpulin apa. Jadinya aku udah bisa agak lebih bisa ngatur minutes yang lain gitu. Itu sih. Terus kalau soal suami sih biasa aja. Dia emang kebetulan emang harus WFO. Ya paling di kitanya aja di rumah itu lebih ekstra kebersihannya ya, kayak disinfektan. Terus jadi pulang dia semprot-semprot gitu nggak Bun? Iya, semprot-semprot. Pulang masuk. Iya, betul. Iya, disemprot-semprot sendiri. Iya. Disinfektan, terus langsung biasa mandi gitu kan, langsung pokoknya di kita udah terbiasa banget abis pergi itu mandi, keramas, baju langsung taruh di tempat cucian gitu. Itu sih. Ini buat tambahan nih, kayak aku juga baru dapet insight kemarin. Ternyata mandi itu kan kadang orang suka mandi aja nggak pakai keramas kan. Dan sebenarnya kayak keramas itu jadi wajib di masa pandemi ini karena kita nggak tahu tuh virus masuk lewat mana, walaupun kita pakai jilbab ya, maksudnya
kita Mm-mm. bisa jadi itu masuk lewat sela-sela pori-pori gini, kita lagi gini Mm-mm. benerin jus terus masuk. Mm-mm. Jadi Mm-mm. tetap harus keramas, itu wajib, jadi Iya, setiap mandi wajib iya, keramas. Keren nih iya. perusahaan Setiap sampo, abis pergi bisa laku banyak nih. bisa laku banyak ya. Iya gitu. Terus sama paling kehamilan ya. Jadi Nah waktu tuh yang maksudnya gimana kehamilan tuh Bun? hmm, nggak agak gimana sih, kebetulan paling ini aja ya, lebih lebih ekstra apa ya, cerewet. Terus siapa? Moodnya anakku selama PJJ. Moodnya Bunda. Oh, Kan mood maksudnya aku. orang hamil muda tuh kan biasanya suka unpredictable ya, maksudnya sensitif tuh gimana gitu ya Kak. Hmm. Kebetulan yang hamil kali ini tuh aku mageran banget. Jadi kayaknya nggak apa-apa gitu di rumah aja. Jadi seneng-seneng aja di rumah aja gitu kan. Kayaknya Terus cowok nih pengennya kayaknya. amin amin ya, anak yang pertama cewek Pasang ya. soalnya. Amin, jadi sepasang. Jadi yang sekarang paling lebih parnonya ini apa namanya, kayak milih-milih bidan, milih-milih dokter. Terus mau pergi-pergi tuh lebih parno. Lebih ekstra hati-hati lah gitu, milih-milih tempat kalau mau pergi tuh di luar, jadi nggak yang indoor gitu. Terus aku kemarin lebih milih periksa ke bidan karena kalau ke rumah sakit agak takut kan. Jadi aku lebih milih periksa ke bidan. Kalau ke bidan kan pasti orang ke sana karena hamil, pokoknya berhubungan dengan inilah kehamilan. Jadi resiko COVID-nya tuh lebih sedikit lah gitu. Tapi karena kondisi kehamilan yang sebelumnya, jadi mau nggak mau aku harus ke rumah sakit gitu. Itu sih, jadi kalau selama hamil ini paling ekstranya itu sama aku mungkin, karena gimana pun juga kan kita ngatur orang susah ya, jadi lebih gampang kita beradaptasi dengan ngatur diri kita sendiri. Jadi aku lebih banyak justru ningkatin ke imun akunya gitu. Jadi makanannya lebih, jadi aku tuh gak suka buah biasanya gitu. Tapi mau nggak mau karena ini emang apa namanya, karena hamil kemudian pandemi kayak gini, jadi aku tiap hari tuh harus ada buah, sayur, pokoknya makanan tuh bener-bener. Apa tuh? Buah yang paling andalan apa di rumah? Papaya, jeruk, mangga, pisang. Udah itu aja. Lihat yang lagi musim aja kalau ibu-ibu mah ya, gampang ya. Lihat lagi musim aja gitu. Itu sih, jadi paling aku justru ke imun akunya aja gitu, aku lebih tingkatin gitu, biar akunya juga kuat. Karena ya pengalaman, alhamdulillahnya sih gini ya, alhamdulillahnya aku nih hamil yang sekarang pandeminya udah agak-agak, udah kita lewatin hampir setahun gitu, bukan turun sih, maksudnya kita udah mulai ya, turun kayaknya belum ya, cuman maksudnya kita udah mulai beradaptasi ya, udah mulai terbiasa gitu. Nah kebetulan kalau yang hamil yang kemarin yang aku keguguran itu kan, aku kegugurannya di bulan Februari, terus Maretnya tuh kita mulai awal pandemi kan gitu, jadinya nggak kebayang kalau waktu itu aku mengalami itu di kemarin, aku akan lebih parah sih dibanding yang sekarang gitu. Kalau sekarang kan kita udah mulai beradaptasi. Tapi alhamdulillahnya jadi nggak terlalu sedih berkepanjangan ya Bun ya, karena kan mau nggak mau langsung sibuk tuh di bulan Maret. Nah iya betul. Jadi nggak berlarut-larut gitu. Alhamdulillah dikasihnya juga nggak begitu lama lagi gitu. Jadi ya disyukurilah semuanya, dinikmatin gitu. Ini ceritanya kalau misalnya untuk kelahirannya udah dipersiapin nggak Bun? Kan banyak tuh berita kalau orang mau melahirkan terkait kepentok sama apa sih namanya, harus di swab dulu dan lain-lain. Itu gimana sih? Aku kurang paham ya. Udah tahu belum poin-poin? Kalau kelahiran sih kebetulan aku kayaknya harus operasi, kayaknya kemungkinan besar karena ada kista gitu. Jadinya udah tanya-tanya memang harus either rapid atau swab gitu. Cuman emang karena masih baru mau 3 bulan, jadi aku nggak mau ngebebanin pikiran gitu ya. Jadi ya udahlah aku jalanin dulu. Nanti kalau udah deket, yang penting mental aku udah siap. Aku harus diapain aja gitu. Yang penting itu aja sih. Jadi mental aku udah siap. Aja. Maksudnya mau di swab, mau di rapid. Iya. So mulai sekarang pun aku kan swab itu kan kayak ngeri banget ya.
Maksudnya aku belum pernah sih sampai sekarang kan, belum pernah ngerasain di soft sih, belum pernah alhamdulillah. Nah tapi kan ngeri banget tuh, nah itu udah sering aku persiapkan tuh, oh nih kalau di soft berarti nih rasanya kayak gini gitu, ngebayangin sih, baru ngebayangin Pokoknya aja. kata temen gue kayak makan wasabi. Makan wasabi, oh keselak wasabi Bener kali ya, bukan makan wasabi, kayak Nah, keselak wasabi. iya bener. Kalau Jadi makan langsung wasabi enak gitu soalnya. kan. Nah, oh enggak, gue nggak doyan soalnya. Soalnya kalau makan wasabi tuh gue kayak langsung ke otak bagian tengah tuh kayak langsung gitu loh rasanya. Langsung kayak pusing atau panas gitu ya. Nah, cuman wasabi mungkin efeknya bentar. Kalau sop katanya efeknya emang agak lama. Gitu. Iya. Oke, jadi emang bener-bener ya. Maksudnya serba-serbi pandemi tuh ibu tuh jadi segala macem ya. Maksudnya jadi masak juga. Betul kalau itu ya. Iya, kalau itu ya. Belajar jadi guru ya nggak? Dengan keadaan lagi kayak gitu, pasti nggak kebayang sih Kak. Bun, maksudnya lagi apa namanya? Yang ada mungkin gue cuma mager tidur. Kalau dulu awal-awal sempat ngerasain kayak burnout tuh nggak sih? Maksudnya kayak yang kan waktu ya, gitu ya? waktu awal-awal kan masak tuh, aku mengharuskan diriku masak tiap hari. Terus udah gitu masaknya full dari pagi sampai malam. Maksudnya buat makan pagi, makan siang. Kenapa? Berarti 3 kali sehari masaknya? Enggak, maksudnya kan gini, kalau biasanya kan kalau waktu nggak pandemi kan makan pagi kadang-kadang kita beli kayak gitu kan. Iya. Terus makan siang tuh makan siang tuh suami sama anak-anak kan lagi di sekolah, yang ada di rumah cuma aku, jadinya kan santai, paling cuman nyiapin buat makan malam gitu kan. Nah waktu awal-awal itu kan semuanya ada di rumah kan, gitu, dan kita juga masih nggak boleh beli, nggak membatasi diri untuk beli gitu, jadi kan gue mikir gitu, ini makan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, itu yang bikin sesek gitu, benar ya ampun, gue tiap hari mikirin menu udah kayak restoran ya, restoran siap saji begitu mah lapar ada. Iya benar, belum lagi cemilan-cemilannya di Selasa ya, namanya di rumah nggak ngapa-ngapain pasti kan mau nggak mau makan gitu. Udah dia muter otak udah mau apalah dulu, tapi sekarang udah mulai agak lebih fleksibel sih gitu. Terus anak sekarang udah mulai diajak kerja sama belum? Ya, ayo dong Kak, beresin rumah bareng-bareng. Udah ada sih, itu udah sih. Udah. Alhamdulillah sih udah dari dulu. Jadi dia udah punya bagiannya tuh kayak apa? Oke. Masuk kepotong sih. Kayak apa namanya, dia bersihin tempat tidur, terus kayak ngisi botol-botol air minum, nyiram tanaman, yang kayak gitu sih. Udah bisa diandalkan lah, alhamdulillah. Kalau menurut Bunda sendiri nih, ada nggak sih efek positifnya nih si anak belajar di rumah tuh jadi lebih kayak gimana? Zaman dulu kan kalau yang umuran di atas, yang lahir tahun 70-an, 60-an gitu kan, emang tahu banget tugas beberes rumah, tugas masak gitu kan, udah tahu dari kecil gitu ya. Nah kalau kita kan yang kayak gitu nggak kebiasaan kan gitu. Nah menurut Bunda nih PJJ ada efek positifnya nggak? Yang kasih namanya siapa anakmu? Nindi. Nah Nindi ada nggak ada perubahan positif nggak selama ini PJJ? Atau malah tambah susah banget dibangunin? Oh enggak sih, alhamdulillah dia cukup tahu, misalnya waktu sekolah dia cukup tahu masuk jam ininya apa namanya, jam bangunnya tetap kayak jam sekolah, cuman paling ya kalau di sekolah itu kan kayak ada sholat duha gitu ya, kalau di sekolahnya dia tuh kan, nah itu yang kadang-kadang agak kendor tuh gitu sholat duhanya kayak gitu. Dirinya molos. Udah lolos, jadi dia sholat wajib aja gitu, karena dia merasa itu nggak wajib gitu. Itu sih. Nah efek positifnya sih ya dia lebih tahu, jadi bahwa di rumah tuh ada beberapa pekerjaan yang harus dibantu, terus sama mungkin nggak tahu ya, kalau menurut aku penggunaan gadget itu jadi efek positif atau enggak ya, maksudnya jadi gini, kalau aku ngelihat kayak anak-anak sekarang itu jadi lebih, misalnya kayak nyari info, kalau di sekolah kan mereka belajar melalui buku kan, textbook kan gitu. Nah kalau dia sekarang dikit-dikit googling, jadi nggak tahu ya, di satu sisi anak mungkin Google ya?
Iya, jadi mungkin dia merasa lebih cepat mencari lewat situ, which is bagus ya. Jadi dia ada info apa tuh langsung cari. Tapi akhirnya dia jadi males baca bukunya. Jadi kayak ada Jadi materi apa ya? ada pertanyaan apa, dia lebih memilih untuk googling aja deh, tanya deh, apa deh gitu. Dibanding dia Kadang harus Google juga belum tentu bener ya. Maksudnya bener, betul. ada berita yang cuman gitu doang gitu di Google, nggak Betul, ada betul, apa betul, rujukan betul. dari mananya. Betul, betul, betul. Jadi Itu saran sih. nih, mungkin bisa kasih lihat dimulai dari buku cerita kali Bun, yang kalau umur 10 tahun kan ada tuh KKPK. Dia Mungkin suka, bisa dia suka baca itu. Punya dia koleksi-koleksinya. Cuman ya itu dia kayak lebih kalau ada belajar sekolah ya dia lebih udah deh googling aja gitu. Males dia baca. Karena nanti mau nggak mau pas kuliah dia ini loh, soalnya harus mau berkutat dengan buku. Betul, makanya. Paling itu kendalanya sih aku sampaikan ke sekolah juga gitu. Ini gimana ya gitu. Karena kadang-kadang kan namanya anak-anak kita lebih percaya sama guru ya dibanding sama orang tua ya. Iya. Lebih dengerin guru dibanding sama ibunya gitu. Gue pernah jadi guru soalnya dan kayaknya tuh satu kata itu kayak petuah yang harus diikutin banget sama anak-anak. Iya. Banyak yang gabung nih, kita baru dadarin Tria Shoki itu temennya Mbak. Oh iya temen aku tuh. Hai Neng. Iya, hai Mbak Tria. Iya, jadi tuh emang guru tuh lebih didengar biasanya daripada orang tua. Tapi kayaknya aku makanya mau nanya nih, di selama PJJ ini kira-kira lebih masih guru yang nomor satu atau orang tua udah mulai jadi nomor satu yang didengar sama anaknya? Kalau sekarang sih aku tetap guru sih, mereka tetap guru sih. Masih ya? Mereka tetap guru, masih karena kebetulan gurunya juga aktif sih. Dan akunya juga udah agak lepas kan, akunya udah agak cuma nanya-nanya aja, udah selesai belum tugasnya gitu. Masih tetap guru sih. Tapi kayaknya Bunda termasuk yang ini ya, sama anaknya tuh komunikasinya dua arah ya, maksudnya jadi nggak yang kan ada ya tipe ibu kan macam-macam ya, ada yang cuma cepetan belajar gitu, tapi nggak nyontohin atau gimana gitu, atau saya sholat tapi ntar dianya masih menonton, ada yang kayak gitu kan. Nah kalau Bunda tipe yang kayak gimana nih supaya anaknya lebih nurut? Ngajak ngobrol, nyontohin iya, cuma kadang-kadang kita kelepasan ya. Jadi kayak misalnya marah tuh apa ya, misalnya kayak sholat tuh harus tepat waktu, sementara kita juga kadang-kadang nggak tepat waktu gitu. Jadi aku nggak berani bilang bahwa aku udah menyontohkan hal yang baik, tapi aku usahain, aku nyontohin, komit untuk menyontohin itu gitu. Cuman sama ngajak ngobrol sih. Ngajak ngobrol tuh gimana, dari hati ke hati atau maksudnya ngajak ngobrol, misalnya habis marah atau enggak, kita marah kenapa, itu kita kasih tahu ke dia. Nah kalau Bunda tuh tipikal marahnya kayak gimana? Apakah ada tuh ngomel? Ada yang kalau ibu kan kalau udah bangunin, apalagi bangunin anak cepetan bangun gitu, atau enggak nyolek gitu, ayo cepet bangun sampai anak itu ngambek udahannya gitu, apa yang kayak gitu, atau yang aku ngomel. Enggak, udah jam segini gitu. Ada diciumin dulu atau gimana? Bunda tipikal yang mana nih? Aku tipikal yang ngomel, yang aku sama anakku cukup sering berantem, sering berdebat, sering ya? Iya lumayan, sering ya lumayan lah gitu. Cuman emang deket gimana sih, love and hate relationship lah. Jadinya sering berantem. Gitu ya. Anak perempuan sama ibunya biasanya emang kayak gitu. Kalau ada berantem, kalau nggak ada nyariin. Jadinya berantem, ngomel, tapi juga dia Bun ini nanti, tapi dia cerita apapun ke aku juga gitu. Jadi aku pasti akan ngomel, tapi nanti di akhir hari atau enggak ada di waktu-waktu setelah tuh, atau enggak di saat yang sama, aku pasti akan langsung bilang, kenapa Bunda marah? Tahu nggak salahnya apa gitu. Jadi biar ya semoga sih dia tahu bahwa kenapa bundanya sampai marah. Soalnya kan kadang emang kendala orang tua itu kayaknya kita nggak pengen marah loh, tapi kalau kita nggak marah nanti dia nggak ada hormatnya gitu kan. Gimana sih, paham nggak maksud aku Bun? Iya. Ada beberapa orang tua yang emang pengen dihormatin gitu kan, tapi sebenarnya caranya mungkin nggak pas gitu loh. Ada juga yang
dia tuh marah sebenarnya cuma buat supaya orang lain tuh menghargai dan apa sih nurut gitu sama dia. Nah itu menurut Bunda kayak gimana? Kalau Bunda gitu juga atau apa? Kayak gimana? Di umur sekarang sih aku lebih memilih aku tetap marah, menunjukkan bahwa kamu anak, aku orang tua gitu. Di umur dia saat ini ya gitu. Nah ini kan udah mulai sebelumnya masuk gini, sebelumnya beda lagi. Bukan, maksudnya di umur dia dari kecil sampai sekarang ini aku memilih otoritas aku sebagai orang tua, di mana maksudnya menunjukkan otoritas aku sebagai orang tua gitu. Nah ini kan dia udah mulai remaja ya gitu, jadinya aku mencoba udah mulai bisa mengkonfrontasi, udah mulai bisa berdebat gitu ya. Jadi mencoba menggeser pelan-pelan walaupun susah, bahwa nggak bisa dikerasin terus, mesti diajak ngobrol kayak gitu. Jadi seru ya, maksudnya serba-serbi jadi ibu tuh nggak semudah membalikan telapak tangan, tapi semuanya perlu proses learning by doing-nya tuh lama, panjang, bahkan sampai nanti meninggal kali ya, sampai udah punya cucu juga mungkin masih terus belajar ya. Nanti gue ngadepin cucu gue gimana, ngadepin mantu gimana, betul. Belajar dari diri yang sekarang ini gitu, maksudnya kita kan juga ngalamin nih, jadi anak, ngalamin jadi menantu, ngalamin jadi istri, pasti kan ada enak gak enaknya kan. Nah itu kalau bisa sih kita usahain jangan ambil yang baiknya lah. Jangan lakuin yang gak enak gitu. Betul. Terus juga kayaknya mungkin sekarang kalau buat yang belum ngerasain jadi ibu, mungkin harus banyak-banyak cari literatur. Jadi pas nanti udah bener-bener praktek jadinya nggak kaget kali ya Bun ya? Atau cuek aja, nanti aja kalau udah brojol baru pikirin gitu, gimana menurut Bun? Iya boleh baca-baca, tapi jangan juga akhirnya jadi takut gitu loh, maksudnya habis baca-baca gitu. Akhirnya jadi kepikiran, jadi parno karena apapun yang dibaca itu akhirnya nanti kenyataannya tuh pasti akan ada kurangnya, akan ada lebihnya gitu, akan ada bedanya gitu. Jadinya ya jangan juga jadi patokan terus jadi gimana-gimana, tetap harus dihadapin apapun yang ada di depan kita gitu. Jadi cukup tahu informasi aja ya. Jadi kalau ada teman yang pengen curhat atau apa mungkin bisa kasih gitu aja, tapi jangan jadiin acuan bener-bener harus kayak gini, di buku ini tuh gini gitu ya, enggak juga ya. Karena kadang-kadang jadi ibu itu kan bukan hanya untuk yang udah punya anak ya, kayak misalnya guru-guru di sekolah, dia belum punya anak, tapi dia punya anak-anak didik, kan itu udah, menurut aku itu dia berperan sebagai ibu juga gitu. Bukan hanya karena dia punya anak kandung. Atau enggak untuk tante yang punya keponakan, dia ngurusin juga, dia didik juga, dia gedein juga, itu udah jadi ibu juga menurut aku, bukan hanya ibu yang ngelahirin sendiri. Iya bener loh, aku dari dulu mindset aku gitu, karena kebetulan aku kan kerja gitu, jadi kan aku nitipin anakku sama adik iparku, nitipin anakku sama eyangnya gitu, atau enggak sama mbaknya lah, itu kan pengganti aku ibunya, aku kan jauh di sana di kantor gitu. Jadi nggak hanya yang melahirkan secara harfiah ya, tapi juga merawat anak. Jadi emang harus tahu, kadang anak itu yang susah gampang sih untuk menjadi guru juga. Ya ternyata anak ini tuh maunya ini. Dulu aku pernah ada anak murid aku tuh diem doang. Kalau pendiam sekali. Jadi kalau misalnya disuruh, tapi dia paling nggak suka kalau suruh beberes. Jadi kan semua emang punya kewajiban beresin lacinya masing-masing. Nah, kalau giliran dia nih, lacinya tuh udah amburadul, tapi sekalinya suruh ngeberesin tuh dia diem aja. Terus tiba-tiba dia pura-pura gitu, muntah. Miss, aku mau ke toilet. Oh ya udah, nih aku perhatiin, dan itu dia akan berulang kali intinya. Jadi ternyata dia nggak mau beresin lokernya dia sendiri gitu. Akhirnya ya udah aku coba ngobrol dari hati ke hati, akhirnya mau deh dia beresin lokernya. Jadi makanya itu lebih banyak lagi. Satu kelas bisa 25 lagi kalau guru ya, anaknya langsung banyak ya. Iya, makanya. Waktunya lebih banyak lagi kalau guru SD kan di sekolah. Misalnya yang kayak SD IT gitu kan dari jam 7 sampai jam 1, udah setengah hari sendiri.
Kadang sampai Gitu. sore loh, sampai Iya, asar. iya Udah gitu makanya. anaknya belum lagi nggak mau pulang, masih mau ngobrol lagi. Iya, Iya bener iya juga ya. bener. Gitu. Ya Allah bunda, aku nggak kepikiran ke situ loh. Maksudnya ternyata apa namanya sempet sempet insecure juga. Oh iya ya, gue ngomongin ini tapi belum belum punya anak gitu gimana nih? Oh ya ternyata emang yang disebut ibu itu nggak hanya ibu yang melahirkan, tapi ibu yang merawat, ibu yang mendidik juga di sekolah ya kan? Karena mau nggak mau guru juga ibu kedua kan. Iya. Hmm. Jadi harus Karena juga dihormati. setiap wanita menurut aku punya naluri sih jadi ibu. Gitu. Dari kecil? Enggak dong. Hah? Setelah menikah? Enggak juga sih. Maksudnya ya itu jadi ibu itu kan merawat gitu ya. Misalnya kayak kakak sama adiknya sayang, merawat itu kan udah naluri gitu. Jadi nggak ada patokannya setelah menikah atau sebelum menikah gitu. Iya, oke deh. Seru banget nih ngobrolin seputar ibu dan emang nggak ada habisnya ya. Karena tiap ibu itu beda-beda pastinya. Nggak bisa disamaratain patokin. Aduh, intinya tuh emang ibu itu tuh macam-macam. Ada yang, tapi nggak mungkin ibu jahat. Ibu tuh pengen jahatin anaknya. Tapi memang ada sih beberapa kasus ya, yang nggak Bun yang kayak tiba-tiba dia ngebuang anaknya lah atau apa. Betul. Tapi itu in case di luar itu semua ibu-ibu itu pasti pengen anaknya yang terbaik. Kalau emang ada yang sampai sejahat itu mungkin ada kasus keuangan atau kasus ekonomi, jadinya nggak bisa disamain deh. Kita ngomong yang ibu beneran ibu aja nih, karena emang caranya pasti beda-beda, nggak bisa disamain. Even itu ibunya sendiri kasih tau ke anaknya yang udah jadi ibu itu juga nggak bisa sama berarti kan karena udah nikah sama orang yang beda lagi, yang karakternya juga beda lagi, yang jadi nggak bisa disamain. Tips terakhir nih dari Bunda supaya tetap waras di masa pandemi buat para ibu-ibu nih apa? Apa ya? Tetap waras tuh dalam hal apa nih? Dalam hal menjaga mood atau semuanya? Yang paling inti ya mood sama apa ya namanya aktivitas bersama keluarga itu aja deh. Apa ya? Pertama kita harus happy dulu. Kita. Kirain lo mau bilang pertama nonton film Korea, oh enggak ya? Iya salah satunya. Pertama kita harus happy. Pertama harus happy. Harus happy. Maksudnya gini, jangan juga kita punya kayak semacam sakit apalah, memendam apa gitu, karena itu pasti nanti mau gimana pun akan keluar gitu ke anak-anak, ke suami, ke keluarga. Jadi gimana pun juga cari waktu yang kita bisa bikin happy. Entah happy itu kan banyak ya, misalnya nonton drakor lah atau apalah gitu kan, baca. Kesalahan nggak bisa ya? Apa? Iya, kesalahan nggak bisa ya lagi kayak gini ya. Iya, gitu. Terus sama kalau bisa ya ngobrol sama temen gitu kan, itu udah suatu kesenangan tersendiri kalau aku sih gitu. Jadi pertama kita harus happy. Kedua jangan dipendam lah ya kalau ada ya jangan dipendam gimana gitu. Selesain saat itu juga, jadi nggak ada dendam diantaranya. Terus kalau bisa sih sering sharing sama pasangan gitu. Itu salah satu kunci kita biar happy juga gitu, maunya gimana, kita berharap pasangan seperti apa, ya kita juga seperti apa, kerjasamanya juga ke anak-anak gitu. Terus baca-baca banyak informasi, jangan cuman satu informasi ditelan, dimasukin terus akhirnya diterapkan jadi panik gitu. Jadi banyak baca informasi, pilih-pilih, kemudian kita lihat. Kenapa? Sorry? COVID juga sama COVID. Masalah COVID juga sama, jangan satu. Bukan banyak baca informasi ya, maksudnya saring informasi yang menurut kita benar gitu. Jadinya kita dalam bertindak tuh kita punya keyakinan, oh ini aku lakuin bener kok, karena jangan parnoan lah gitu, karena kalau parnoan jadi kita mau ngapa-ngapain juga jadi takut kan gitu. Tapi kalau kita punya bekal informasi dan yakin, kita jadi mau ngapa-ngapain kita jalan aja gitu, asal kita tahu informasinya yang bener kayak gimana gitu. Itu sih, apalagi ya, kayaknya udah dua aja nih. Iya sih, dua itu emang yang paling penting. Emang itu paling penting ya, dua itu emang paling penting sih. Kayak happy itu udah ke semua kalau menurut aku ya. Jadi kalau bahagia, insya Allah satu keluarga juga jadi bahagia. Kuncinya emang di ibunya. Kalau ibunya bahagia, satu keluarga juga pasti nanti jadi bahagia. Terus yang kedua itu tadi, apa namanya, banyak informasi. Jadi nggak langsung percaya satu informasi, tapi ada informasi lain terus
saring pakai pikiran, bener nggak ya begini? Betul. Oh ya kalau yang udah begini, gue jalanin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Banyak-banyak berdoa juga kali ya. Oh ya itu juga. Ya. Kalau berdoa itu udah jadi keharusan, banyak ikhlas, banyak sabar, berserah aja karena apapun yang terjadi itu udah pasti kehendak Allah lah. Iya. Karena ibu kan ibaratnya saat udah menjadi ibu, dalam arti kata melahirkan itu berarti kan udah apa ya, doanya semua udah nembus langit, Cie. Amin. Iya, jadi harus banyak-banyak berdoa dan bersyukur juga ya Bun ya kalau kayak gitu ya. Thank you banget loh, ini udah nggak berasa udah sejam kita ngobrol. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat bayinya. Berarti HPL-nya bulan apa tuh? Insya Allah Juli. Bulan Juni ya? Pelajaran baru Bun. Iya itu dia. Semangat pokoknya bagi-bagi tugas, jangan amin sendiri ya. Oke. Sampai ketemu lagi di video makasih ya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.